Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Rojawi di channel Oya Kulon. Oke, Oya Kulen, hari ini saya akan menemani kalian yang bete. Saya juga kebetulan lagi ngeteh. Ya. Malam yang panik, malam yang stres karena terlalu banyak orang-orang yang belum memahami apa sebenarnya yang ada di dalam otak kita. Artinya pola pikir yang masih belum bisa mengendalikan diri sehingga membuat imajinasi kita itu semakin bercampur-campur, guys. Ya, semisal banyak pikiran yang kita pikirkan seperti hubungan suami istri, hubungan dengan pacar dan keluarga, sanak saudara dan lain sebagainya, membuat pikiran itu nano-nano, campur aduk lah ya, campur aduk. Jadi kesempatan malam ini, malam minggu, saya ingin mencoba dari sisi kekacauan dalam berpikir saat kita bekerja, ya, terutama di dunia pabrik sepatu nih, guys, yang padat karya. Saya sebutkan saja. Ya, hal yang pertama adalah bagian produksi. Season ini saya hanya membahas cara berpikir orang produksi di industri sepatu itu harus milenial, guys. Harus milenial, artinya harus terupdate. Ya, harus yang terkinian. Jadi untuk era sekarang 2023 yaitu era digitalisasi, guys. Semua serba sistem monitoring. Ya, jadi sistem monitoring itu banyak manfaatnya, guys. Ya, diantaranya menghemat tenaga kerja, terus kemudian menghemat waktu, terus kemudian keakurasian data. Yang ketiga itu adalah yang keempat itu adalah menghemat ATK semacam buku, pensil atau PowerPoint dan lain sebagainya. Dengan sistem ini kita bisa membaca sebuah situasi yang terjadi di produksi, guys. Ya, contohnya misal kita perlu mengetahui seberapa banyak sih produksi kita dan seberapa banyak sih target yang ditentukan oleh manajemen atau pengelola atau owner untuk sebuah produksi dalam sehari dan dikhususkan untuk per jam juga sama, guys. Singkat cerita, saya ingin menjabarkan yaitu bahwa gulananya orang produksi adalah ketika orang tersebut sebagai leader sajalah, level 1 contohnya seperti pengawas, karu, atau tim leader atau lain sebagainya yang selevel di atas karyawan atau operator, ya. Ini gulananya nggak jauh dari apa yang diinstruksikan oleh pimpinan yang sudah tertuang di dalam SOP, baik SOP quality, SOP pengiriman, atau SOP yang berkaitan dengan target produksi, guys. Orang tersebut akan merasa stres ketika tidak bisa menjawab atau memenuhi syarat-syarat tersebut. Contohnya, produksinya sudah dapat, kualitinya masalah,
kualitinya bagus, targetnya dapat tercapai, PODD-nya atau deadline produksinya tidak tercapai, ya, atau tidak memenuhi untuk kriteria ekspor. Kemudian ketiga-tiganya tercapai, ada saja masalahnya. Apa itu biasanya? Biasanya supporting, mulai dari ketersediaan material, mulai dari ketersediaan alat atau ketersediaan karyawan untuk membuat satu pasang sepatu per menit, sampai dikalkulasikan ke jam, sampai dengan dikalkulasikan ke hari, yaitu satu hari itu ada yang 7 jam pemakaiannya, ada yang 8 jam, tergantung perusahaan membuat sistem tersebut. Apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan adalah riset dulu. Jadi otak kita harus diriset, apa sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu dari poin-poin pengelolaan, pencapaian dan produktivitas yang baik dan produk yang baik serta waktu yang tepat. Sebaiknya saran saya sih guys ya, saran saya ini sepengalaman saya adalah ketika Anda tidak bisa mencapai kelima-limanya, 5 hal tersebut, minimal Anda bisa menyelesaikan 1 poin, yaitu adalah membuat sterilisasi hubungan kalian dengan anak buah. Itu dulu yang pertama, ya. Artinya apa? Artinya Anda sebenarnya membutuhkan kekompakan di dalam tim, baik level operator maupun partner kerja kita, kerja sebelum bagian kita biasanya ya guys ya. Itu dulu sterilisasikan dulu. Jadi dijernihkan dulu pola pikirnya agar misinya sama, ke depan, ke atas, dan terus tidak boleh menurun, karena pada posisi itu kita di dalam keadaan terperosok guys. Itu saja dulu yang diperbaiki, mulai dari informasi dulu bagaimana keadaan situasi dalam kelompok. Biasanya di pabrik atau di industri sepatu itu di bagian produksi itu adalah berkelompok guys. Ya, satu kelompok ini ada yang terdiri dari beberapa tim atau terdiri dari beberapa bagian, yang bagian-bagian tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda gitu. Jadi langkah yang pertama intinya adalah menyamakan persepsi bahwa tujuan setiap harinya atau pencapaiannya adalah harus dikatakan terlebih dahulu atau disampaikan terlebih dahulu kepada tim tersebut, agar tim dapat memahami dan dapat minimal mengerti. Dari anggotanya misalnya 20 orang, ya minimal 15 dan 16 memahami gitu. Karena tidak mungkinlah semua dapat menyeluruh dan merata, walaupun hanya cuma 20 orang. Kadang-kadang hanya 15 orang atau 14 orang, bahkan separuh daripada itu tidak memahami. Loh, kenapa kok semua tidak bisa memahami dan tidak menyeluruh dan tidak dapat 100%? Karena begini guys, kadang-kadang cara penyampaian kita itu yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dipahami oleh tim kita biasanya, ya, atau gagal paham karena cara penyampaian kita atau edukasi kita atau presentasi kita yang kurang baik atau kurang tepat lah, atau kurang momennya kurang pas. Biasanya itu yang terjadi di dalam penyampaian tersebut guys. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk memahami guys, ini supaya anak buah kita bisa memahami atau tim kita itu dapat merasakan apa yang dirasakan kita ya sebagai pemimpin. Caranya banyak. Yang pertama adalah dengan mendekatkan diri kita dengan mereka agar mereka dapat mengenali kita.
Kemudian yang kedua, pastikan mereka mengenali kita dan kita juga mengenali mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita sama-sama kenal, maka rasa itulah yang akan membangkitkan semangat dia merasakan kesakitan kita sebagai seorang pemimpin dan sekaligus sebagai sahabat dan saudara mereka. Itu guys ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah bagaimana sih supaya memahami mereka atau mereka agar paham dengan kondisi dan situasi pada satu kelompok tersebut agar bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh manajemen perusahaan di tempat kita adalah dengan mengedukasi satu persatu. Tidak ada cara lain dengan itu. Jadi kita punya banyak waktu nih, 30 hari atau 26 hari atau 24 hari ya, biasanya rata-rata 24 hari kalau masa kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berarti ada 7 hari ya, 7 hari. Selama 7 hari minimal dalam satu hari Anda memiliki target untuk berkomunikasi dari 20 orang tersebut. Minimal Anda berkomunikasi dengan 2 orang ya, itu setiap hari. Lakukan terus menerus. Berarti kalau 2 orang dalam satu hari Anda berkomunikasi dengan telaten, sampaikan secara berulang-ulang dan menjelaskan secara berulang-ulang sambil membantu dia dalam waktu bekerja, maka di dalam 7 hari 2 kali 7 sudah cukup guys. Minggu pertama ya, itu metode yang biasa dilakukan oleh para senior-senior kita yang terdahulu yang bekerja di industri sepatu biasanya guys. Kemudian teknik yang kedua, setelah mereka paham kita melakukan riset di dalam minggu pertama adalah berkomunikasi, minggu kedua adalah kita memperbaiki sistem kekompakan secara menyeluruh karena Anda sudah mengeluarkan waktu dan Anda sudah membuat komunikasi dengan baik selama 1 minggu dan setiap harinya Anda berkomunikasi hanya dengan 2 orang yang spesial yang Anda komunikasikan. Atau bukan berarti berkomunikasi dengan 2 orang yang 18 orang yang tidak, bukan itu maksud saya. Maka dispesialkan untuk 2 orang tersebut karena kita punya jadwal untuk berkomunikasi kepada member-member yang lain ya. Kemudian minggu kedua yang saya sampaikan tadi adalah minggu kedua adalah Anda merangkum dari semua pembicaraan Anda dalam 1 minggu di dalam kelompok Anda yang sebanyak 20 orang. Anda membuat agenda atau membuat diary meeting atau Anda melakukan rapat khusus, Anda membuat kumpulan kecil yang dimana 20 orang itu dikumpulkan. Jadi dengan bekal Anda 1 minggu yang kemarin, Anda membicarakan hal dan tujuannya di minggu ini atau di minggu kedua. Jadi di minggu kedua kita sampaikan visi dan misi kepada tim kita yang terdiri dari 20 orang tersebut untuk sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang Anda idam-idamkan sesuai dengan permintaan manajemen atau sesuai perintah dari atasan kita. Kita sampaikan tuh di minggu kedua. Apa saja sih? Mulai dari quality, mulai dari target, mulai dari proses, harus bagaimana dan harus bagaimananya. Itu harus disampaikan dulu guys. Ya. Itu di hari yang pertama tuh, hari pertama di minggu kedua itu harus disampaikan. Di pagi momennya boleh, atau sebelum pulang, atau di jam sebelum makan siang. Anda luangkan waktu sebanyak ya kurang lebih 10 atau 5 atau 10 menit lah. Ya, dengan singkat dan padat. Ya, jelaskan
apa dan misi-misinya dan apa saja yang akan dicapai. Kemudian langkah yang ketiga adalah Anda mengevaluasi hasil daripada pembicaraan Anda. Ya, di minggu kedua tadi tuh, ya. Terus di minggu kedua itu pembicaraannya adalah pemberitahuan saja, bagaimana, oh ya ini jam pertama kita mencapai sekian, baru sekian masih minus sekian, tolong jam kedua lebih semangat lagi. Kamu yang prosesnya masih ada masalah, tolong ya lebih semangat lagi, lebih kompak lagi, dan lebih teliti lagi ya, karena kita akan mencapai target di angka 100%. Tuh guys, itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Bagaimana kalau sudah mencapai target? Nah, kalau sudah mencapai target itu juga sama, informasikan kembali kepada mereka bahwa rasa terima kasih, rasa apresiasi, dan rasa hormat sebagai seorang pemimpin kepada timnya, sampaikan juga bahwa hey, kita sudah mencapai target nih berkat kerja keras kalian selama ini, atau mulai dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, dan jam keenam, atau sampai jam pulang. Terima kasih, sampaikan terima kasih lah, rasa terima kasih atas kerja keras mereka kepada sebuah kelompok tersebut. Kemudian juga sampaikan di minggu ketiga ya. Minggu ketiga itu adalah progres dan situasi dan keadaan sel dan perusahaan. Itu harus dikasih tahu ya, atau diinformasikan terlebih dahulu agar karyawan-karyawan kita juga cerdas, mengetahui situasi pahit, manis, terus situasi yang kurang baik atau sangat luar biasa. Mereka tuh juga mengetahui, bukan hanya sekedar kerja aja, sibuk aja, bercucur keringat, bahkan ada yang bercucur air mata berenang-berenang guys. Itu tidak boleh guys. Itu harus dibuat pintar dulu tim kita guys. Kalau Anda pengen sukses, pintarkan dulu anak buahnya agar mengerti, tanpa kita pun mereka bisa jalan. Bagaimana caranya guys? Jangan sampai tidak ada kamu, perusahaan itu atau kelompok itu tidak jalan. Itu berarti ilmu yang Anda terapkan tidak ada apa-apanya guys. Itu maksudnya ya. Kemudian apa saja sih yang diinformasikan, seperti apa contohnya? Contohnya nih, situasi order, sampaikan. Kemudian apalagi contohnya isu-isu di gedung-gedung lain atau di grup-grup yang lain. Contoh saya misalnya punya tim 1, ada terjadi masalah di tim 2, tim 3, di tim 4. Itu sampaikan saja, apa saja informasinya. Sampaikannya bagaimana cara menyampaikannya? Halo tim 1, alhamdulillah kita, atau terima kasih sampai saat ini kita tidak ada masalah. Tetapi saya hanya ngasih tahu dan ngasih informasi bahwa di tim sebelah itu ada masalah. Masalahnya adalah quality dia kurang baik, atau target yang tidak tercapai, atau dia menggunakan material yang berlebihan, atau dia orangnya sering absen, ini itulah dan lain sebagainya, sehingga tidak tercapainya hasil produksi. Saya mohon sebagai pemimpin, jaga kekompakan kita agar kita tetap kuat, tetap eksis, dan kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan ya. Jadi begitu guys langkah-langkahnya. Jadi yang saya informasikan tersebut adalah langkah kecil, namun itu yang harus dilakukan sebagai seorang leader. Hal kecil itu saja ya. Kalau tidak percaya, buktikan ya, buktikan. Dengan cara apa membuktikannya? Adalah serius dalam bekerja, fokus ya. Jangan ada utang, jangan ada pacarnya selingkuh, ibu saya minta pulang saya minggu ini, dan lain sebagainya lah, atau mikirin motor yang belum di store
atau belum kita store lah, intinya mumet dan jelimet. Nah itu hilangkan dulu guys, percuma kalian pikirkan juga, karena semua itu akan mengganggu konsentrasi Anda menunaikan kewajiban Anda sebagai karyawan. Ini salah besar ya. Jadi tetap fokus di dalam bekerja, tunaikan kewajiban Anda, karena apa yang saya sebutkan tadi tidak membutuhkan pemikiran guys, karena yang kita pikirkan tadi, yang saya ucapkan tadi, kayak tagihan motor, tagihan bank, segala macam, itu butuh materinya guys ya. Materinya kita dapatkan dengan hasil pekerjaan kita yang sangat luar biasa guys. Begitu cara berpikirnya ya. Jadi kita mikirin ngeluh gini ya opo carane ya gini-gini, percuma guys ya. Itu bukan butuh dipikirkan, itu hanya butuh hasil. Setelah hasilnya kasihin, diam pasti ya. Bagaimana cara merawatnya? Ya perbaiki kerja kita, perbaiki kinerja kita, agar bos kita itu percaya, agar perusahaan itu percaya terhadap kita. Syukur-syukur kita diberikan satu kesempatan untuk ke jenjang yang lebih baik, itu caranya, sehingga kita mendapatkan nilai yang lebih ya. Jangan berpikir yang macam-macam ya, belajar serius, fokus, kemudian konsisten, kemudian yang ketiga adalah jangan pilih kasih, yang keempat adalah pastikan Anda sebagai seorang ibu, seorang ibu dan seorang bapak yang sedang memimpin dalam kelompok ya, karena mereka bergantung kepada Anda sebagai pemimpin, karena Anda adalah orang yang diandalkan oleh mereka. Tentunya Anda tidak boleh berpikir macam-macam tentang mereka. Jika mereka salah ya tegur saja. Jika masih tetap melakukan salah, tegur lagi. Jika mereka masih tetap melakukan kesalahan, cari orang yang dapat menyadarkan mereka. Itu saja ya. Contohnya ada tim supporting seperti HRD, seperti bagian-bagian yang lain guys ya. Jadi jangan jika Anda merasa Anda tidak mampu mengatasi hal tersebut, Anda memaksakan diri, jangan guys ya. Cari bantuan yang bisa menyelesaikan dan bisa membantu Anda. Oke, saya yakin jika ini Anda lakukan, Anda di level 1 ini akan menjadi, dan yang sangat mudah menjadi ke level 2. Oke, untuk next video berikutnya saya akan tampilkan lagi langkah-langkah yang selanjutnya sebagai leader yang luar biasa, yang memahami produksi, yang memahami proses, yang memahami kriteria leadership yang sesungguhnya. Oke, saksikan terus videonya, dan tayangan-tayangan berikutnya akan lebih menarik lagi. Dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan dan kurang tepat. Silahkan dikoreksi dan silahkan kita buktikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.